Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada saat ini kembali dari Gereja Masih Advent Negeri Ketujuh Sodipuro akan berikan perenungan singkat yang akan saya ambil di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Singkat cerita, waktu itu Yesus bersama murid-murid naik perahu dan ada perahu-perahu yang lain menyertainya juga. Lalu tiba-tiba mengamuklah angin tufan yang begitu dahsyat. Pada waktu itu Yesus sedang dalam keadaan tidur, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lalu murid-murid membangunkan Yesus. Dia berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu. Dia berkata, "Diam dan tenanglah." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah melihat pada saat kita mengantar anak kita atau adik kita di sebuah sekolahan. Pada waktu adik-adik atau anak kita sedang menghadapi ujian, ada tulisan besar di depan sekolahan itu, "Harap tenang, ada ujian." Dan pada waktu kita bersekolah pun, pada saat kita melakukan atau mengikuti ujian, guru-guru selalu berkata kepada kita, murid-murid, "Diam dan jangan ribut." Kenapa harus tenang? Ketika kita menghadapi segala permasalahan atau persoalan yang kita hadapi, ketenangan seorang menghadapi masalah menentukan berhasil tidaknya sebuah perkara yang akan diselesaikan. Namun demikian, ketenangan harus disertai dengan kejujuran dan etikat baik agar hasilnya semakin maksimal. Kenapa kita harus tenang? Yang pertama, ketenangan membuat seorang mampu berpikir secara jernih. Dalam menghadapi sebuah persoalan, berpikir secara jernih membuat seseorang mampu melihat jelas akar permasalahan itu, sehingga permasalahan yang telah kita ketahui sumber permasalahannya biasanya tidak membutuhkan waktu lama serta ekstra tenaga untuk segera menyelesaikannya. Yang kedua, kenapa kita harus tenang? Ketenangan membuat seseorang tidak gegabah. Bersikap gegabah hanya akan membuat permasalahan menjadi makin rumit, mempermalukan diri sendiri, dan ujung-ujungnya makin sulit untuk diselesaikan. Yang ketiga, ketenangan penting bagi kesehatan. Karena ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan tidak tenang, masalah malah tidak segera selesai dan malah membuat masalah baru dan mempengaruhi kesehatan kita, dan kita menjadi depresi atau menjadi stres. Yang keempat, ketenangan membuat suasana tetap kondusif. Ketika sebuah permasalahan sedang memuncak, ketenangan akan membuat suasana tetap kondusif dan berbagai macam pertikaian akan mampu dihindari bila setiap orang mampu mengendalikan emosinya. Yang kelima, ketenangan mengajarkan teladan bagi anak-anak kita. Dalam rumah tangga, anak-anak belajar mengatasi setiap persoalan dari kedua orang tuanya. Teladan orang tua yang tunjukkan umumnya akan menjadi cara atau solusi bagi anak-anak menyelesaikan setiap permasalahan dan dihadapi di kemudian hari. Maka dari itu, kita sebagai orang tua sangat diharapkan harus mampu bersikap tenang ketika sedang menghadapi persoalan, sebab kepanikan orang tua justru akan membuat anak hilang pegangan dan menjadi semakin tidak percaya diri. Yang keenam, ketenangan meredam amarah. Karena dalam kemarahan tidak akan mampu membuat suasana cair. Kemarahan juga tidak mampu menemukan solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Maka dari itu, jika saudara-saudara tidak ingin masalah sedang berlarut-larut atau ingin cepat menyelesaikan masalah tersebut, bersikaplah tenang, berpikir jernih, dan jangan gegabah. Pasti permasalahan itu akan segera terselesaikan dan kehidupan kita kembali berbahagia. Ingat pesan Yesus di dalam Markus 4 ayat 39. Waktu dia berdiri, dia menghardik angin dan danau itu. Dia berkata, "Diam dan tenanglah." Kiranya Tuhan memberkati.